Prabowo dan Lula saksikan penandatanganan 8 kesepakatan strategis. Pentingnya legalitas agar skala usaha berkembang. AS lanjutkan serangan kapal narkoba di Pasifik. Tega, orang tua jual bayi 25 juta rupiah lewat aplikasi TikTok. Halo pemirsa, selain 5 informasi tadi kami juga akan hadirkan sejumlah informasi lainnya seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 kesepakatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang penting seperti energi, teknologi pertanian, dan kemitraan bisnis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, kedua pemimpin menggelar pertemuan TT-ATT dan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Prabowo menyambut baik kunjungan kenegaraan Lula sebagai tindak lanjut dari lawatan balasan ke Brasilia pada Juli lalu. Ia menegaskan bahwa kunjungan timbal balik ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan persahabatan dan komitmen bersama untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis antara kedua negara. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brazil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Pangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Favor mostra para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Favor mostra para a mídia. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan JNF SA Brazil. Penandatanganan kesepakatan mencakup sektor energi, pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antar pelaku usaha dan kamar dagang. Kesepakatan ini melibatkan kementerian, lembaga dan badan usaha seperti ESDM, BRIN, BPS, PLN, Pertamina, dan Kadin Indonesia yang menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Brazil Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara yang mewakili hampir 500 juta jiwa ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Dalam pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang bersama-sama mewakili hampir 500 juta jiwa penduduk dunia. Lula menyoroti kekuatan demografis dan juga ekonomi besar yang dimiliki kedua negara. Lula juga mengakui tantangan yang masih dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kerjasama di bidang sosial dan juga pembangunan ekonomi dianggap sangat penting untuk terus diperkuat. Nós representamos 500 milhões de habitantes. Together, we represent
almost 500 million people. We have a strong developing economy. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. I hope that in this visit to Indonesia and during our meetings, we can guarantee political, economic, social, scientific, technological gains for the people of Indonesia and for the people of Brazil. Lebih lanjut, Lula berharap kunjungan ke negaraan ini dapat menghasilkan kemajuan nyata di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, serta sains dan teknologi, guna mempererat hubungan kedua bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ada lagi kasus hukum yang kebal di Indonesia. Pemerintah berhasil menangani berbagai kasus besar, termasuk pengambil alihan lahan ilegal dan penghentian tambang ilegal dengan jumlah nilai yang besar. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penegak hukum atas keberhasilan mereka menangani kasus korupsi besar hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi kasus korupsi yang kebal hukum atau untouchable di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna pada peringatan setahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Prabowo juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih lahan kelapa sawit seluas 4 hektar yang melanggar hukum. Selain itu, pemerintah berhasil menghentikan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara hingga lebih dari 100 triliun rupiah. Salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum adalah di Bangka Belitung, di mana operasi penutupan jalur penyelundupan tambang timah ilegal berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 45 triliun rupiah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo. Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi. No more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu 1 sampan, isinya timah, berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan, dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun 1 tahun. Mungkin ada, nggak tahu, pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi ya sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah, pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan pesantren Ar-Rahman Basyaiban Gus Yazid Basyaiban Kamis siang mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kedatangannya tersebut untuk melaporkan tindakan ancaman pembunuhan yang diterima melalui pesan singkat dan meminta keadilan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seorang tokoh agama yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman Basyaiban menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal. Ancaman tersebut diterima melalui pesan singkat pasca membuat konten di sebuah kanal media sosial terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan Pilpres 2024. Khawatir dengan ancaman pembunuhan yang diduga dilakukan orang tak dikenal, Gus Yazid akhirnya melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Menurut Gus Yazid, ancaman pembunuhan sendiri diterima tak hanya di telepon genggam dirinya, tapi juga terhadap istri dan anaknya. Pilpres, ayo
Ayo, bantah. Kalau memang itu panjenengan merasa tidak menyunat dana pilpres, bantah, enggak apa-apa. Gitu. Saya punya data, saya punya buktinya kok. Gitu. Enggak usah ngancam keluarga saya, enggak usah ngancam istri saya gitu. Istri saya ini shock ya, sampai teriak-teriak. Dia minta TikTok saya dihapus. Saya tidak akan hapus. Itu saya di WA, hapus. Hapus ya kan. Nah, setelah saya tidak mau menghapus, saya dikirimi gambar, saya buka gambar itu, tiba-tiba WA saya tidak bisa, sudah hilang WA saya. Dan semua kontak saya dikirimi gambar-gambar yang seolah-olah saya punya skandal pelecehan seksual di bawah umur. Saya ketawa. Ya sudah, diungkap aja. Kalau saya memang punya kejahatan, diungkap. Tidak apa-apa saya. Gitu loh, diungkap saja, tidak usah ngancam. Terus WA istri saya dihack juga. Anak saya juga diancam mau diculik, mau disandra. Gus Yazid juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat membantu dirinya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah masih menggodok skema pelunasan utang kereta cepat Indonesia-China. Beberapa opsi muncul, diantaranya melalui skema soft loans atau pelimpahan pembiayaan oleh PT Danantara. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pembahasan skema pelunasan utang kereta cepat masih berlangsung antara pemerintah, PT Kereta Cepat Indonesia-China, dan badan usaha terkait. Menurutnya, pemerintah tidak ingin polemik terkait pembiayaan proyek strategis tersebut berkepanjangan, namun tetap mendorong penyelesaian yang transparan dan menguntungkan semua pihak. AHY menyebut pemerintah saat ini terus mengembangkan berbagai skema kreatif financing tanpa hanya mengandalkan anggaran APBN. Di antaranya melibatkan sektor swasta, lembaga multilateral seperti World Bank dan IFC untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur nasional. Soft loans, ya selalu ada skema itu, ya berapa dan bagaimana nanti terus kita kembangkan, ya yang jelas kita memang harus terus kreatif financing itu menjadi tema besar. Pak Presiden telah menyampaikan kepada kita jangan melulu hanya mengedepankan anggaran APBN, tapi harus kreatif. Swasta harus terus diperankan, dan pembangunan itu juga harus membuka ruang bagi semua yang ingin menjadi share atau stakeholder di situ, dalam dan luar negeri. Itulah mengapa kami juga berusaha agar potensi pembangunan dan apa yang menjadi economic value ini bisa dijelaskan kepada siapapun, agar juga mereka ada ketertarikan untuk masuk. Kita cukup sering mengundang multilateral partners, ya World Bank, IFC, kemudian ADB. Tadi juga pada saat peresmian IPFO juga sejumlah kalangan hadir, ya semangatnya di situ. Kemudian KCIC kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara badan pengelola, baik ya hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga COO Pak Doni dan CIO Pak Pandu. Waktu itu kita sama-sama mencari solusi bagaimana, dan masih dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI, dan semua yang saat ini mengawaki KCIC atau WUSH untuk mencari atau mengembangkan opsinya. Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil. Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa sudah Danantara bisa take over dan lain-lain. Menko AHY juga menegaskan pembangunan kereta cepat tak boleh terhenti.
termasuk rencana perpanjangan rute dari Jakarta ke Surabaya. Proyek tersebut dinilai akan memberi dampak besar terhadap konektivitas antar kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui. Hingga saat ini total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai utang yang masih harus dilunasi sekitar 8,5 triliun rupiah. Pemerintah menjamin setiap langkah penyelesaian akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar proyek strategis nasional tersebut tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut kereta cepat atau WUSH telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, menurutnya tantangan menjaga efisiensi dan keberlanjutan pendanaannya harus diperhatikan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik yang juga menggambarkan simbol kemajuan transportasi nasional. Namun di balik kecepatan WUSH, ada pula besarnya nilai hutang yang kini menjadi tanggungan pengelola proyek. Restrukturisasi utang kini tengah dikaji untuk memperkuat tata kelola dan memastikan proyek strategis ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut, dalam penyelesaian persoalan pendanaan WUSH harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Kami juga pernah coba mengangkat topik bagaimana untuk dapat menyelesaikan persoalan pendapatan, keuntungan atau rugi labanya atau laporan keuangannya kereta api cepat Jakarta-Bandung ini agar terselesaikan. Nah, kalau kemudian meningkatkan volume ya tentu harus tambah intensitas perjalanan. Namun saya kira karena keterbatasan perjalanan Jakarta-Bandung gitu, ini lagi-lagi menurut saya agak sulit untuk dikejar. Kami sudah mewanti-wanti sejak awal. Bahkan ketika cost of run diajukan, kami juga meminta untuk melakukan audit melalui BPKP. Dan BPKP telah mengaudit dan kemudian juga melakukan revisi terhadap pengajuan cost of run pada waktu itu. Cost of run sebetulnya salah satu bukti bahwa feasibility study-nya kurang matang gitu. Karena semestinya kan dari ajuan proposal awal tidak ada lagi tambahan. Bahkan ya kalau kita berhitung terhadap kepentingan bisnis, saya kira semestinya juga pada waktu itu pertimbangannya harus betul-betul mendalam. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total hutang proyek WUSH saat ini mencapai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri seperti China Development Bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menemui Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Momen pertemuan ini membahas seputar inovasi teknologi dan investasi potensial bagi pihak Tiongkok terhadap Indonesia. Pada kesempatan ini menjadi bentuk tindak lanjut Mentrans Iftitah atas kunjungannya ke negara Tiongkok beberapa waktu lalu, serta untuk membahas potensial investasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Tiongkok. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Pada kesempatan ini, Iftitah menerangkan kawasan sentra pangan di Papua Selatan akan segera dilaksanakan oleh investor Tiongkok. Sementara itu, di kawasan Maluku Utara spesifiknya di Halmahera Utara, Tiongkok membidik komoditas kelapa untuk objek investasi. Selain itu, kerjasama yang dibidik yakni pengembangan sumber daya manusia dan tengah mengusulkan keberadaan lembaga pelatihan kerja di Maluku Utara dan Papua Selatan untuk menyelaraskan program transmigrasi yakni pembangunan manusia. Selain itu, baik Tiongkok dan Indonesia akan mendorong kerjasama pada bidang perikanan, seperti yang telah berlangsung di kawasan Morotai. Akan ada investor yang akan datang ke Maluku Utara, khususnya ke Halmahera Utara, untuk kelapa. Karena konsumsi kelapa di Tiongkok hari ini lebih dari 4 miliar butir. Dan mereka hanya mampu 1 miliar butir saja. Jadi ada 3 miliar butir yang dibutuhkan. Itu total konsumsinya sekitar 80 sampai 120 triliun rupiah. Kemudian bisa saja juga kita akan buat semacam usulan baru, rencana kawasan transmigrasinya. Kita tahu hari ini bahwa kawasan transmigrasi sudah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, sehingga nanti potensi-potensi itulah yang akan kita jual ke para investor.
Hanya yang menarik dalam pertemuan tadi, juga ini adalah yang sudah kami konkretkan pada saat di Tiongkok, yakni fokus dari investasi ini itu hanya kepada satu modal, kemudian yang kedua teknologi, yang ketiga off-taker-nya. Dari Jakarta, Max Info TV melaporkan. Masih dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara yang tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Mamberamo, Papua. Hal ini diusulkan usai menyoroti keberhasilan dirinya hadirnya teknologi tersebut di negara Tiongkok hingga kini. Pengusulan pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo, Papua tersebut telah didorong Mentrans Iftitah kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pertemuan bersama para gubernur di Pulau Papua. Adapun usulan tersebut diinisiasi Iftitah usai menyoroti keberadaan PLTA di Sungai Yangtze, Yingchang, negara Tiongkok, dengan kapasitas 22.000 MW dan melalui bangunan ini mampu menyalurkan pasokan listrik ke 10 provinsi di area tersebut. Dirinya menilai pengembangan industri di Papua cenderung bergantung dan saling melengkapi di sisi kelistrikan. Secara gambaran, Sungai Mamberamo di Papua ini terbentang sepanjang 1.102 km yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya serta bermuara menuju Samudra Pasifik. Alasan potensi dibangunnya PLTA ini berada di pegunungan yang cukup curam, di mana cekungan dataran tinggi luas berada di tengah kawasan tersebut, dan apabila dilihat dari daerah hilir terpantau dataran rendah yang memiliki rawa-rawa. Inisiasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Gubernur Maluku Utara Syarli Juanda bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di Kantor Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia, Jakarta pada Kamis petang. Di Papua itu ada Sungai Mamberamo yang panjangnya itu 600 sampai dengan 1.200 km. Kami kemarin baru pulang dari Yichang, itu di sana juga ada sungai terpanjang ketiga di dunia. Nah, saya sampaikan kenapa tidak Sungai Mamberamo itu dibuat PLTA untuk menghasilkan listrik. Saya membaca riset BPPT tahun 99 yang sekarang sedang dipelajari oleh tim ekspedisi Patriot, itu bisa menghasilkan sampai dengan 12 gigawatt, ya kan? Itu bukan hanya cukup untuk Papua, tetapi juga cukup untuk mengaliri luar Papua. Hanya tentu nanti pengembangannya harus ada komplementari dengan nilai ekonominya. Oleh karena itu pengembangan industri di Papua itu sangat bergantung sekali, saling komplementari nanti dengan kebutuhan listriknya. Jadi inilah yang akan kita kembangkan selalu, tidak hanya misalkan fokus kepada infrastruktur semata, tapi apa nilai ekonominya di sana sehingga saling bisa melengkapi, baik antara pengembangan ekonominya maupun dengan infrastrukturnya. Dari Jakarta, Max Info TV melaporkan. Pemirsa, program revitalisasi sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa perubahan besar di SMPN 1 Telaga Sari, Karawang. Renovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung membuat siswa lebih nyaman dan semangat belajar. Di balik semangat belajar para siswa tersimpan kisah inspiratif tentang ketekunan dan harapan. Salah satunya datang dari Hirsin Oktarina Ahmad, siswi kelas 9G SMPN 1 Telaga Sari, Karawang. Dulu ia belajar di ruang kelas yang bocor dan nyaris roboh, namun semangatnya tak pernah luntur. Kini wajah Hirsin dipenuhi senyum bahagia setelah ruang kelasnya direnovasi melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Jenderal Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar 2,7 miliar, SMPN 1 Telaga Sari berhasil merehabilitasi 6 ruang kelas, 2 laboratorium, serta membangun 28 pintu toilet baru. Program revitalisasi sekolah yang juga merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat, inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini membawa perubahan besar dalam suasana belajar, dan Hirsin juga kerap meraih peringkat pertama di kelas. Kini semakin bersemangat dan termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Meski berasal dari keluarga sederhana, Hirsin terus berjuang mengejar cita-cita. Ia berharap pemerintah dapat menambah fasilitas belajar agar siswa semakin nyaman di sekolah. Selain tekun belajar, Hirsin juga menyimpan mimpi menjadi seorang penyanyi. Baginya, pendidikan dan seni adalah dua hal yang bisa berjalan berdampingan untuk mengantarkan menuju masa depan yang lebih baik. Senang banget karena dulu aku pernah mendapatkan kelas yang kurang layak, tapi sekarang sudah dibenarkan jadi lebih baik dan lebih nyaman untuk belajar. Atapnya bocor, terus lantai-lantainya yang patah-patah, terus ruangannya juga sumpek sama panas gitu. Kalau bisa sih ditambahin AC ya biar
lebih adem gitu, nggak kepanasan waktu belajar, gak usah kipas-kipas lagi. Menuntut ilmu yang banyak, terus bisa juara kelas dan dapat beasiswa lagi. Semoga bisa giat belajar lagi dan bisa menggapai cita-cita sebagai penyanyi sih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Revitalisasi sekolah terus digencarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Salah satunya terlihat di SDN Karawang Kulon 3 yang kini menikmati manfaat pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas pendukungnya. Revitalisasi fasilitas pendidikan di SDN Karawang Kulon 3 mendapat sambutan hangat dari para wali murid. Mereka mengaku bersyukur karena kini seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara serempak sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tanpa harus menerapkan sistem kelas siang seperti sebelumnya. Salah satu wali murid Rizka Risma, warga kampung Poco Karawang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. SDN Karawang Kulon 3 merupakan salah satu penerima dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dana sebesar 1,1 miliar tersebut dimanfaatkan untuk membangun 2 ruang kelas baru, 2 toilet, 1 ruang UKS, serta merenovasi 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan. Revitalisasi ini membawa perubahan besar bagi proses belajar mengajar yang sebelumnya terkendala keterbatasan ruang. Meski kondisi sekolah ini jauh lebih baik, para wali murid berharap pemerintah terus melengkapi sarana pembelajaran modern seperti papan interaktif agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Rizka juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program revitalisasi sekolah, serta berbagai bantuan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Prabowo yang telah membantu sekolah di sini. Ini sangat berguna sekali. Soalnya di sini kan kelasnya masih kurang ya. Ini untuk kelas 2 nantinya biar sekolahnya pagi semua gitu. Berarti selama ini sekolahnya ganti-ganti? Iya, ganti-ganti. Kelas 1 pula ada, ya belum ada. Iya, pesan-pesannya ya semoga bisa membantu lebih lagi kepada sekolah ini. Terus ada bantuan untuk siswa-siswanya juga yang kurang mampu gitu ya. Kalau bisa, kalau itu buat LKS, buku paket gitu, digratisin gitulah. Iya, semoga Bapak Presiden sehat selalu, banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya. Semoga makin sukses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Wamenkominfo Nezar Patria menyoroti bahaya deepfake sebagai modus kejahatan cyber baru. Dalam acara Kumpul Connect for Change Summit 2025, ia menegaskan pentingnya mitigasi risiko dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI. Dalam acara Kumpul Connect for Change Summit 2025 di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya mitigasi risiko kejahatan cyber yang memanfaatkan kecerdasan artifisial termasuk konten deepfake. Perkembangan AI memang membawa inovasi yang memudahkan pekerjaan manusia, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan hoax dan juga disinformasi. Nezar mengungkapkan bahwa kerugian akibat penipuan berbasis AI telah mencapai 700 miliar, sehingga pemerintah tengah menyusun peta jalan AI nasional yang mewajibkan pengembangan AI bertanggung jawab dan juga transparan. Namun masih banyak produk AI yang dibuat tanpa etika, seperti tidak mencantumkan bahwa konten tersebut dihasilkan oleh AI. We need to be prepared because I think with this connected world, no corner in the world will be, you can say that, never touched by this AI. So looking at the global level, so we try to respond with this AI national roadmap with one purpose. We want to establish the ethical and responsibly artificial intelligence to enhance our global competitiveness. And when we deal with the risk, so we need to balance, to balance the
the innovations and the protection as well. So while we're doing this, so hopefully we're not too heavy regulated on this AI technology, and we don't let all of the risks happen without any measurement, any protection. So that's the spirit of this AI national. Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan cyber berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga KUHP. Selain itu, Kemkomdigi juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya deepfake berbasis AI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rangkaian Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten pada 22 Oktober 2025. Peserta akan memperoleh pendampingan langsung diantaranya mulai dari layanan kemudahan berusaha, pembuatan NIB, dan legalitas usaha. Kementerian UMKM melanjutkan rangkaian Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro yang sudah memasuki provinsi ke-7. Kali ini berlangsung di rangkaian Festival Kemudahan dan juga Pelindungan Usaha Mikro berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 22 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pendampingan langsung diantaranya mulai dari layanan kemudahan berusaha, pembuatan NIB, dan juga legalitas usaha, sertifikasi halal, izin edar, SNI, akses pembiayaan dan juga perlindungan usaha, asuransi ketenagakerjaan, serta fasilitas perdagangan dan juga pembayaran digital. Acara ini dihadiri oleh Bupati Tangerang, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, jajaran Himbara dan 1.000 pengusaha mikro yang tersebar di Provinsi Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara terkait penyaluran bantuan sosial tambahan atau penebalan yang disalurkan sejak 21 Oktober 2025. Meski demikian, sejumlah kantor pos belum melakukan penyaluran. Dirinya menjelaskan bahwa pencairan dana bansos tambahan akan dilakukan bertahap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara terkait sejumlah kantor pos yang berada di sekitar Jakarta yang tidak melakukan penyaluran bantuan langsung tunai atau bansos penebalan. Gus Ipul memastikan bansos penebalan itu tetap disalurkan, namun dilakukan secara bertahap. Menurutnya untuk saat ini penyaluran dilakukan pada penerima manfaat yang telah mempunyai rekening Bank Himbara. Baru setelah itu dilakukan oleh kantor pos, namun Gus Ipul menyebut, kantor pos pun ada yang menyalurkan langsung ke rumah penerima, tanpa harus mengantri di kantor-kantor pos terdekat. Tidak lepas dari DTSN. Baru mulai di kantor pos itu ada dua, ada yang bisa didatengin ke kantor pos, ada yang diantar. Bagi yang bisa datang ya datang, tapi yang nggak bisa diantar didatengin. Makanya itu kita lewatkan PT Pos. Kalau lewat Himbara itu perlu buka rekening dulu, perlu waktu, perlu pembagian kartu segala macam. Kalau lewat PT Pos akan bisa lebih cepat. Jadwal udah mulai hari ini bertahap. Mulai hari ini sudah bisa, tadi sudah saya sampaikan hari ini yang lewat Himbara salur 8 juta lebih. Diketahui pemerintah melakukan penyaluran bansos tambahan atau bansos penebalan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Besaran bansos penebalan ini yakni 300.000 yang diberikan selama 3 bulan, yakni Oktober hingga Desember, sehingga penerima manfaat akan menerima Rp900.000. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana Sekjen Partai Golkar Sarmuji menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengultimatum para menterinya jangan sampai diberi peringatan hingga 3 kali jika tidak ingin di-reshuffle. Sarmuji menyebut langkah Presiden Prabowo yang akan mereshuffle merupakan sebagai langkah yang bijak. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum seluruh Menteri Kabinet Merah Putih jangan sampai diberi peringatan sebanyak 3 kali jika tidak ingin di-reshuffle. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menilai bahwa Presiden Prabowo tengah menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Namun, Presiden Prabowo tetap memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan batas 3 kali teguran. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang bijak dengan mengesampingkan rasa kasihan pada menterinya. Ya itu bagus, Pak Prabowo, Presiden Prabowo menyampaikan kalau sudah diperingatkan 3 kali nanti akan dilakukan reshuffle, itu suatu langkah bijak. Di satu sisi ada ketegasan dari Presiden
tapi di sisi yang lain memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebanyak 3 kali. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya tentu orientasi kepada rakyat harus didahulukan dibandingkan rasa kasihan kepada para menteri. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah merayakan hari ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jatuh setiap tanggal 24 Oktober. Momentum ini menjadi pengingat awal mula perdamaian bermula dari tindakan nyata kepedulian di lingkungan sekitar, baik dari pemerintah maupun pihak luar. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Trahayat, mengungkapkan peran Indonesia dalam tugas misi perdamaian dunia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat krusial. Menurutnya, perayaan ini menjadi dorongan penuh untuk selalu berperan menjaga perdamaian dunia tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan saat perayaan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Jumat pagi dengan tema Safeguarding the World, Weaving Harmony Indonesia's Role in Peacekeeping Mission. Kemlu menyoroti peran masyarakat sangat krusial terhadap keamanan tugas diplomasi di Indonesia. Lebih luas, perayaan Hari PBB selalu jatuh pada tanggal 24 Oktober setiap tahunnya, dan dengan meningkatnya hubungan Indonesia dan PBB mampu menguatkan konsistensi terhadap proses perdamaian di seluruh dunia. Bagi Indonesia, komitmen ini bukan sekedar kata-kata. Dengan lebih dari 2.700 personel yang ditugaskan pada 8 misi PBB, Indonesia saat ini merupakan kontributor personel terbesar kelima untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. I hope this event inspire more young generations to understand the values of peace and energize their spirit to contribute to global peace. Colleagues, on final note, as we commemorate 80 years of the UN and 75 years of Indonesia UN relations, let us reaffirm our shared commitment to the principles and purposes of UN Charter to create world peace. World peace cannot be achieved by diplomats, soldiers, or international institutions alone. Sementara itu, Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Syabharwal, melihat makna spesial pada peringatan Hari PBB kali ini sekaligus bertepatan dengan usia 75 tahun hubungan Indonesia dan organisasi PBB. Melalui hubungan ini, kedua pihak mampu meraih tujuan dan kepercayaan dalam menciptakan dunia yang adil dan berkelanjutan. Indonesia's contribution to the global peace and security as the 5th largest contributor of UN peacekeepers reflects this vision in action. We honor this commitment with the commemorative stamp unveiled today. This year UN Day carries an even deeper meaning. 2025 is special because it marks 75 years since Indonesia joined the United Nations, a milestone that invites both reflection and celebration. As we mark 75 years since Indonesia joined the UN, we are reminded that progress is never achieved alone. The UN is only as strong as the partnerships it builds, with government, with civil society, with the private sector, and above all, with the people. Indonesia has shown what principled partnership looks like. Rooted in trust, driven by shared purpose, and focused on delivering real results. Dari Jakarta, Max Fauzan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Lula da Silva sepakat memperkuat kerjasama ekonomi melalui 4 kesepakatan penting. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari lawatan Prabowo ke Brazil pada Juli lalu. Presiden Brazil Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari kunjungan Prabowo ke Brazil pada bulan Juli lalu. Meskipun rincian kesepakatan belum diungkap, Prabowo menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat baik, terutama di sektor ekonomi.
Prabowo menekankan besarnya potensi pasar gabungan kedua negara yang mencapai sekitar 500 juta jiwa, serta pentingnya penguatan kerjasama melalui rencana pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kedua negara sebagai anggota BRICS memiliki peluang besar untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan strategi bersama. Pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif SEPA yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu. Di sisi lain, Presiden Lula berharap kunjungan ini dapat membuka peluang baru dalam kerjasama, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam teknologi kecerdasan buatan. Ia percaya investasi di AI akan meningkatkan inovasi ilmiah dan teknologi, serta mempererat kolaborasi antara universitas di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang sitaan kasus korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf menilai, selain dialokasikan ke LPDP, hasil sitaan tersebut juga bisa digunakan untuk sektor kesehatan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan uang 13 triliun rupiah hasil sitaan korupsi ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dede mengatakan dana yang dialokasikan tersebut tidak hanya diberikan ke LPDP, melainkan juga menyasar ke sektor kesehatan. Menurutnya, dua bidang itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dan pembiayaan bantuan dari negara. Politikus Partai Demokrat ini menilai pembiayaan program kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum tertangani sepenuhnya. Oke, saya ingat ketika dulu di Komisi Pendidikan, anggaran untuk beasiswa mahasiswa yang namanya KIP, itu anggarannya hanya 19 triliun. Itu hanya bisa menggapai sekitar 2 juta mahasiswa. Dan masih banyak mahasiswa yang belum bisa mendapatkan. Diharapkan ada dari LPDP. Tapi ternyata LPDP itu kan adanya berada di Kementerian Keuangan. Yang mana akhirnya banyak dimanfaatkan hanya untuk ASN yang ingin meningkatkan S2 dan S3-nya. Nah, konteksnya ternyata kita nggak usah bicara S2, S3. Angka disebut angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia untuk bisa kuliah saja hanya 10%. Jadi hanya 10% dari jumlah usia mahasiswa yang bisa kuliah itu hanya kurang lebih 10%. Nah, kalau ini bisa kita dorong angka lama sekolah ataupun angka partisipasi kasarnya meningkat, berarti harus lebih banyak beasiswa. Lebih banyak lagi pembiayaan daripada pemerintah, dari negara kepada kampus-kampusnya. Nah, saya pikir apa yang disampaikan tadi cocok sekali itu, ya. Hasil korupsi berapa ratus triliun atau saya tidak tahu tadi yang disebutkan, itu bisa jadi biaya pendidikan semua, itu bagus. Dan kedua, kesehatan, karena banyak sekali masyarakat yang saat ini punya masalah untuk pembiayaan kesehatan. Jadi menurut saya sangat sepakat, saya setuju sekali apabila hasil uang korupsi itu jangan dibalikin lagi jadi urusan tambang, tapi pendidikan dan kesehatan itu yang paling attach dengan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pengawasan terhadap aparatur penegak hukum tidak harus dengan membentuk lembaga baru, melainkan dengan memperkuat hak-hak warga negara. Melalui revisi KUHAP, DPR RI berupaya menghadirkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pencari keadilan. Sebagai bagian dan bukti dari penyerapan aspirasi, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Oktober. Penyelenggaraan pembahasan ini dalam rangka revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang dianggap penting karena adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem peradilan di Indonesia yang lebih adil dan seimbang bagi masyarakat pencari keadilan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP harus diprioritaskan karena regulasi yang berlaku saat ini masih menempatkan warga negara dalam posisi lemah. Ya, sebenarnya teman-teman pasti paham KUHAP yang ada saat ini kan memang tidak mencerminkan ya kemudahan bagi pencari keadilan. Anda bayangkan ketika ada seorang warga negara bermasalah dengan hukum, diperiksa pertama kali sebagai saksi, dia nggak bisa didampingi kuasa hukum. Baru bisa didampingi penasihat hukum atau kuasa hukum setelah berstatus tersangka. Itu istilahnya kalau ini bisa jadi sudah babak belur dulu kan. Sudah bikin pengakuan macam-macam baru jadi tersangka, baru bisa didampingi kuasa hukum. Ketika kuasa hukum mendampingi pun hanya bisa duduk, diam, dengar, mencatat. Nggak boleh menyanggah, nggak boleh membela orang yang didampingi ini. Nah, ini yang kita rombak. Jadi memang KUHAP ini mengatur relasi antara negara dengan warga negara yang bermasalah dengan hukum. Selama ini kan tidak fair, tidak balance. Negaranya superpower, warga negaranya sama sekali nggak berpower. Tapi kalau dia balance, dia bisa mempertahankan hak-haknya untuk melakukan pembelaan diri, maka situasinya pasti akan lebih baik. Untuk mengawasi aparatus penyelenggara negara dalam penegakan hukum,
ya untuk mengontrolnya. Menurut kami ya kita nggak perlu bikin institusi macam-macam yang baru dan lain sebagainya atau memindahkan kekuasaan dari institusi satu ke institusi lain. Kita tuh justru harus memperkuat warga negaranya, memperkuat posisi tawar warga negaranya yang bermasalah dengan hukum ini, yaitu memperkuat hak tersangka, hak saksi, ya kan ya, dan memperkuat peran pendampingnya, kuasa hukum yang advokat. Itulah cara mengontrol negara, ya lewat warga negara, lewat advokat dan orang yang bermasalah dengan hukum. Revisi RUU KUHAP ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan peradilan yang lebih berimbang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum sejak tahap awal dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beasiswa LPDP bukan hanya soal kesempatan menempuh pendidikan tinggi, namun tentang bagaimana pendidikan bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. DPR RI mendorong agar program LPDP terus diperkuat, tepat sasaran, dan transparan, agar bisa memberi dampak nyata dan perubahan untuk bangsa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP selama ini digadang-gadang sebagai program beasiswa dana abadi pendidikan dari APBN untuk memajukan kualitas SDM Indonesia. Namun, belakangan ini muncul sorotan dari masyarakat bahwa akses beasiswa ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, sementara pelamar berprestasi dari keluarga menengah ke bawah kerap gagal karena keterbatasan fasilitas dan informasi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Didik Haryadi, berpendapat bahwa tata kelola pemberian beasiswa LPDP harus tepat sasaran agar bisa menghasilkan alumni yang berdampak nyata bagi bangsa. Kita harus ada perbaikan tentang kinerja dan perbaikan tentang tata kelola sehingga roadmap ketika beasiswa LPDP ini digelontorkan harus betul-betul sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terus kemudian outputnya ini betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah dan bisa dirasakan oleh bangsa. Karena harapannya penerima beasiswa LPDP ini yang dari jalur afirmasi, nah ini kan bisa jadi dengan menerima mahasiswa atau siswa-siswa yang dari daerah tertinggal, dari daerah terpinggirkan. Kembali kepada penerima manfaat yang sesuai dengan manfaatnya. Ingat, kita harus membuat beasiswa ini harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang punya uang, kemudian dia ada di kota yang memang dia ini berpendapatan lebih, kemudian dia berlomba-lomba untuk ikut LPDP. Secara kemampuan pasti dia menang. Cuman bagaimana teman-teman yang membuat seleksi ini, dia harus betul-betul sampai ke tujuan. Bahwa tujuannya adalah menyasar teman-teman yang memang prasejahtera, orang yang nggak mampu, orang yang tidak punya harapan untuk kuliah di luar negeri, dan dengan beasiswa inilah mereka akan berangkat ke luar negeri sehingga bisa memutus rantai kemiskinan tadi. LPDP sendiri merupakan bagian penting dari amanat negara yang memprioritaskan anggaran pendidikan rakyat. Dengan begitu, hak pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat dapat benar-benar terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi simulasi otak dalam yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014. Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation.
Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Korea Utara menggelar kembali Festival Film Internasional di ibu kota Pyongyang. Acara ini menandai upaya negara tersebut untuk membuka diri dan menghidupkan kembali kegiatan internasional yang terhenti selama pandemi. Media resmi Korea Utara melaporkan Festival Film Internasional Pyongyang ke-18 telah dibuka di Gedung Bioskop Internasional Pyongyang pada Rabu 22 Oktober 2025. Upacara pembukaan dilanjutkan dengan penayangan film seni bertajuk Red Shield yang merupakan produksi bersama antara Rusia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Kepala Badan Film Nasional Korea Utara menyatakan penyelenggaraan festival ini menjadi momen untuk mempererat persahabatan antara negara-negara progresif dan para pembuat film dari berbagai belahan dunia. Festival Film Internasional Pyongyang pertama kali digelar pada tahun 1987 dan merupakan satu-satunya festival film internasional di Korea Utara. Sebelumnya ajang ini diadakan setiap 2 hingga 3 tahun, lalu berubah menjadi acara tahunan sejak 2018. Namun sejak edisi terakhir pada tahun 2019, festival ini terhenti akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Korea Utara saat ini tengah berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan internasional. Pada bulan April lalu, negara tersebut menggelar Marathon Internasional Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, serta membuka resort pantai skala besar di kawasan Kalma untuk wisatawan asing pada bulan Juli. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai langkah Korea Utara untuk meningkatkan citra internasionalnya dan menarik kembali minat wisatawan dari luar negeri pasca pandemi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih informasi mancanegara di mana layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis kecerdasan buatan. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia. Sea Baby telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program Sea Baby didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal.
Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke-9 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan sebelumnya, yang juga menewaskan 2 orang di lokasi yang sama. Serangan ini menjadi perluasan dari kampanye militer Amerika Serikat melawan penyelundupan narkoba di Amerika Selatan yang sebelumnya terfokus di Laut Karibia. Dengan serangan di Samudra Pasifik, area target militer meluas ke wilayah di mana kebanyakan kokain dari produsen terbesar dunia diselundupkan. Menhan Hetzek menyamakan perang melawan kartel narkoba dengan perang melawan terorisme setelah serangan 11 September 2001. Ia juga menyebut para penyelundup sebagai Al-Qaeda di hemisfera barat. Presiden Donald Trump membela serangan ini dengan mengatakan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba yang mengklaim organisasi kriminal itu sebagai pejuang tidak sah. Menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan pada perang melawan terorisme pada masa Presiden George W. Bush. Tim redaksi melaporkan. Cuaca panas ekstrim yang tak kunjung reda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat kasus penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjangkiti hampir 2 juta orang warga Jakarta. Gangguan kesehatan seperti penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA banyak terjadi seiring cuaca panas yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat hampir 2 juta orang terkena penyakit ISPA. Lonjakan terdeteksi sejak Juli 2025 lalu. Seperti RSUD Taman Sari Jakarta Barat dari Agustus hingga 2 Oktober, tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Kenaikan ini mencapai 1,5 kali lipat dari sebelumnya. Kasih Pelayanan Medik RSUD Taman Sari mengimbau agar masyarakat banyak mengkonsumsi air putih serta mengurangi beraktivitas di luar rumah, terutama kaum rentan seperti anak-anak dan lansia. Secara umum terjadi kenaikan kasus ISPA sekitar 1,5 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya, karena pada bulan ini yaitu bulan Oktober memang terjadi peralihan musim antara musim kemarau dan musim hujan, dan juga cuaca yang ekstrim yaitu panas yang sangat ekstrim ya dan sesekali hujan itu membuat tubuh kita juga menjadi sangat rentan terkena penyakit, dalam hal ini ISPA, pneumonia maupun demam berdarah. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena tubuh manusia saat pancaroba atau peralihan musim atau suhu yang ekstrim, imunitasnya akan sangat menurun ya, sehingga sangat mudah terjadi batuk, pilek ya tadi itu karena memang kurang tidur, kecapean, stres, makannya tidak baik, suplementasi obatnya juga vitamin C dan vitamin D3-nya kurang, sehingga kita bisa melakukan suplementasi. Ya, lalu yang kedua, dengan kelembaban udara yang tinggi itu juga virus, bakteri lebih mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, oleh karena itu kita harus cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Cegah sakit dengan cara yang pertama, pola hidup bersih sehat, bersih diri, artinya kita rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer. Lalu kita juga melakukan imunisasi influenza 1 tahun sekali, lalu juga suplementasi vitamin C dan vitamin D3 1 kali sehari untuk imunitas kita. Lalu juga bersih lingkungan, kita pastikan ventilasi udara dan ventilasi cahaya di rumah kita juga baik ya. Lalu ketika kita punya keluhan sakit seperti batuk, pilek, demam ya, lalu juga nafsu makan turun, sakit tenggorokan, itu kita bisa obati dulu sendiri, tapi kalau dalam waktu 2x24 jam tidak membaik, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diterapi lebih lanjut. Sementara itu BMKG memprediksi cuaca panas akan terjadi hingga akhir Oktober atau awal November mendatang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bekasi menyebabkan 4 rumah rusak. 4 atap rumah warga di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat roboh akibat fenomena alam tersebut. Beruntungnya musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak. Adapun tim BPBD Kota Bekasi telah langsung melakukan penanganan pasca musibah tersebut. Bantuan sementara juga telah diberikan kepada korban.
BPBD menyampaikan hasil asesmen di lapangan ini selanjutnya akan diteruskan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk penanganan lebih lanjut terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korea Utara melakukan uji coba misil balistik pertama dalam 5 bulan dengan meluncurkan beberapa misil jarak pendek sejauh 350 km menuju timur laut pada Rabu 22 Oktober 2025. Uji coba ini terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Asia. Militer Korea Selatan mengumumkan telah mendeteksi pelepasan beberapa misil balistik jarak pendek dari daerah di selatan Pyongyang yang terbang sejauh 350 km ke arah timur laut. Ketua Komando Staf Gabungan Korea Selatan menegaskan, misil-misil tersebut tidak jatuh di laut dan tidak menimbulkan ancaman langsung. Militer Korea Selatan menyatakan siap menghadapi setiap provokasi Pyongyang bersama aliansi militer yang kuat dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan Tokyo terus berkoordinasi dengan Washington dan Seoul, termasuk berbagi data peringatan misil secara real-time. Hingga saat ini Pyongyang belum memberikan pernyataan resmi terkait uji coba tersebut. Presiden Donald Trump dijadwalkan memulai tur Asia pada akhir pekan ini. Dimulai dari Malaysia untuk menghadiri KTT regional, dilanjutkan ke Jepang dan Korea Selatan untuk pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di kota Gyeongju, meskipun ia diperkirakan tidak hadir dalam sesi utama KTT APEC. Pengamat menilai uji coba ini merupakan sinyal politik dari Pyongyang untuk menekan negara-negara barat agar mengakui status nuklirnya dan melonggarkan sanksi PBB. Uji coba ini merupakan yang pertama sejak 8 Mei saat Korea Utara melakukan simulasi serangan nuklir balasan terhadap pasukan AS dan Korea Selatan. Pada parade militer 10 Oktober lalu, Kim Jong-un memperkenalkan misil balistik antar benua baru Hwasong-20 yang diklaim sebagai senjata strategis terkuat Korea Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel mengungkap kasus jaringan penjualan bayi yang berkomunikasi lewat media sosial TikTok di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap dan menetapkan 4 orang tersangka, yang 2 diantaranya adalah orang tua kandung bayi. Polda Sumsel mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Aksi ini terjadi di wilayah kota Palembang yang berawal dari Yudi Surya Pratama, bapak kandung korban yang memposting di TikTok dengan tag adopsi anak. Bayi itu dijual dengan harga 25 juta rupiah dengan modus adopsi anak. Ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel yang diduga ikut menikmati hasil penjualan bayi tersebut. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan, Unit Krimum Polda Sumsel dan Subdit Renata telah mengungkap tindak pidana diduga TPPO dengan tempat kejadian perkara di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan dalam hal ini Subdit Jatatras bekerjasama dengan Subdit Renata telah berhasil mengamankan dan menangkap 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak bayi yang baru dilahirkan di TKP salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menyampaikan salah satu pelaku merupakan orang tua bayi. Dengan melakukan kesepakatan untuk menjual anak yang akan dilahirkan, pasangan suami istri asal Kota Bekasi ini lalu melakukan komunikasi dengan Rizka Dwiyanti, warga 5 Ulu Kota Palembang. Rizka Dwiyanti lalu berkomunikasi dengan bapak kandung bayi untuk membeli bayinya sebesar 25 juta rupiah. Pelaku pun mengiming-imingi persalinan di Palembang, siap membiayai persalinan dan memberikan uang sebesar 8 juta untuk orang tua bayi.
Selanjutnya Rizka Dwiyanti berkomunikasi lagi dengan Rini Apriani yang mencari konsumen untuk membeli sang bayi tersebut dengan harga 25 juta rupiah. Dalam transaksi TPPO ini, masing-masing pihak mengambil keuntungan jutaan rupiah. Peran pelaku lainnya seperti Fernando bersama istrinya Rini Apriani hanya ikut mengantar dan mengurus proses persalinan, namun turut menikmati keuntungan finansial dari transaksi TPPO tersebut. Awal kejadian sebelum terjadinya penjualan bayi ini, Saudara SYP ini berkomunikasi dengan Saudari RD melalui aplikasi media sosial. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, Saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di Kota Palembang. Dengan iming-iming setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar 25 juta dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Pengakuan ayah kandung korban, aksi penjualan bayi itu dilakukan lantaran masalah finansial dan faktor ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga desa Ngulak 3, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dikejutkan oleh penemuan jasad manusia dalam kondisi mengenaskan di dalam karung pada Rabu 22 Oktober 2025 siang. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan. Jasad yang belakangan diketahui berinisial RK, warga Kecamatan Sangadesa, ditemukan sebagian tubuhnya telah dimasukkan ke dalam karung. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa korban menjadi korban pembunuhan. Penemuan menggegerkan warga itu bermula saat seorang warga yang tengah melintas di area perkebunan mencium bau busuk menyengat dari arah semak-semak. Merasa curiga, warga tersebut memeriksa sumber bau dan mendapati sebuah karung mencurigakan. Namun setelah dibuka, isinya ternyata jasad manusia. Sejumlah warga pun langsung heboh mendatangi lokasi penemuan. Perangkat desa segera melapor ke Polsek Sangadesa dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan visum et repertum dan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Robana, paman korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tak menduga jika RK ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Keseharian korban memang jarang pulang ke rumah dan sering tidur di tempat rekan-rekannya. Baru 2 hari dicari, karena biasanya tidak pernah balik ke rumah, di rumah kawan. Jadi pada saat ditemukan di dalam tubuh kita keluarga ini tidak pernah terdengar dia berantem, ada musuh, tidak pernah ada. Jadi hari keempat ketemunya, hari keempat. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki konflik atau musuh maupun terlibat dalam beragam perkelahian. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah satu rumah kontrakan yang dijadikan markas komplotan curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek unit Reskrim Polsek Cikupa. Dalam penggerebekan ini pelaku melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam saat ditangkap. Polisi yang melakukan penggerebekan mengepung rumah kontrakan markas pelaku curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Penggerebekan ini berlangsung dramatis lantaran 2 orang pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur melalui atap rumah kontrakan. Polisi yang mengetahui aksi itu langsung menyebar mengepung rumah kontrakan dan berhasil menangkap kedua pelaku berinisial SS dan F yang akan melompat dari atap kontrakan. Namun pelaku berinisial F yang sudah diamankan berontak lalu kemudian mengeluarkan senjata tajam mengancam polisi yang akan menangkapnya. Beruntung polisi yang menyergap langsung sigap menahan tangan pelaku dan memegang sajam hingga akhirnya pelaku menyerah dan pasrah saat diamankan polisi. Usai mengamankan kedua pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap penadah sepeda motor curian berinisial KH dan DI di kawasan Cikupa dan Tiga Raksa. Kamis 23 Oktober 2025 sore, Kapolsek Cikupa, Kompol Johan Armando mengatakan, para pelaku yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berhasil menggasak 20 sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 bulan terakhir.
Sepeda motor curian tersebut mereka jual ke wilayah Lampung dengan kisaran harga 3-5 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya ketika korban atau pemilik kendaraan bermotor ini sedang terlelap tidur. Modusnya adalah pelaku masuk ke kontrakan atau di kediaman korban tanpa sepengetahuan korban dengan mencongkel jendela. Kemudian mengambil kunci kendaraan bermotor dan membawa lari kendaraan tersebut. Kemudian pada saat hal tersebut kami langsung menerima laporan daripada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan mempelajari petunjuk CCTV yang ada di TKP. Kemudian kami juga mengetahui keberadaan dan ciri-ciri pelaku ketika kami setelah melakukan gelar perkara dan menganalisa petunjuk dan barang bukti yang ada. Kemudian pada tanggal 21 Oktober sekitar pukul 21.00 tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikupa melakukan penyelidikan karena telah mengetahui keberadaan pelaku berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dan pada pukul 02.00 langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu ada 2 dengan inisial SS dan F di kontrakan yang disewa di wilayah Kecamatan Kelapa II. Kemudian melakukan pengembangan kembali lagi ke Kecamatan Cikupa untuk mengambil barang bukti berupa 2 kendaraan bermotor, yaitu kendaraan Kawasaki Ninja dan Scoopy yang merupakan hasil daripada kejahatan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan di daerah Tiga Raksa terkait dengan penadahannya. Di situ juga kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial F, KH, dan DI. Yang juga di situ kita temukan ada barang bukti berupa motor Scoopy. Dan kan itu ada golok, dan golok itu digunakan untuk apa dan? Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, jadi tersangka menggunakan golok ini untuk mencoba untuk melawan petugas. Namun petugas kami dari tim Opsnal Unit Reskrim Polsek juga berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk pengakuan atau keterangan dari pelaku itu sudah dia lakukan sebanyak 20 kali selama 6 bulan. Kemudian juga sudah beberapa motor, sekitar 20 motor yang sudah berhasil dia jual ke penada yang berada di daerah Lampung. Untuk hasil penjualan daripada kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor tersebut, pelaku bekerja sama dengan penada, kemudian menjualnya ke daerah Lampung. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Cikupa. Para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan, Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 25 adegan reka ulang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang suami terhadap sang istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan, Gang Pandan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Reka adegan ini dilaksanakan di pelataran Polsek Kebonjeruk dan disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang 25 adegan ini digelar guna melengkapi berkas perkara penyidikan untuk kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang diperagakan pelaku, tersangka Wisman sempat cekcok dengan sang istri. Dengan spontan pelaku menjerat korban dengan tali tas lempang miliknya saat keributan pasangan suami istri ini terjadi. Setelah pelaku melakukan kekerasan disertai pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke kantor Mapolsek Kebonjeruk. Perlu kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Jadi ada perkara 1, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati dan atau pembunuhan itu 18 adegan. Untuk temuan baru pada
saat rekonstruksi ini tidak ada. Kita sandingkan keterangan pelaku dengan keterangan saksi, apakah benar terjadi seperti itu. Itulah tujuannya kita lakukan mereka ulang rekonstruksi ini. Untuk motif belum ada perubahan. Tidak ada perubahan yang kami temukan, sama semua untuk motif dalam penanganan perkara tersebut. Setelah rekonstruksi ini proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Ya, untuk proses penyidikan tetap berlanjut. Itu untuk kelengkapan berkas perkara kami supaya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Korban langsung meninggal di tempat dan ditemukan oleh tetangganya tergeletak di ruang tamu dan segera menghubungi anak sulungnya. Sementara motif kasus tersebut lantaran pelaku berinisial W yang merupakan suami korban cemburu kepada korban. Korban kerap keluar tanpa izin sang suami. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. 9 orang diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. 9 orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 perempuan diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram di sebuah rumah warga di Kelurahan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Mereka diduga terlibat dalam peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di wilayah Cakranegara. Ke-9 orang itu terjaring petugas dalam penggerebekan pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 12:30 waktu setempat. Mereka masing-masing berinisial R, IWSA, IKK, H, MI, IMD, P, serta GF dan juga RP. RP dilaporkan masih berusia 15 tahun. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP Igusti Ngaura Bagus Saputra mengatakan penggerbekan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 3,21 gram, ganja 0,44 gram, serta berbagai alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan juga menjual narkotika. 2 orang terduga R dan juga IWSA diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga sebagai pengedar, sementara yang lainnya diduga sebagai pembeli atau pengguna. Saat ini ke-9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Satres Narkoba Polresta Mataram. Mereka terancam jeratan pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gagal beraksi, 2 pelaku curanmor babak belur dikeroyok warga di Jalan Teratai Raya Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada 23 Oktober 2025 malam. Kedua pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai salah seorang warga saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Warga Jalan Teratai Raya Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan curanmor yang hendak beraksi di lingkungannya. 2 pelaku babak belur dikeroyok massa yang kesal akibat ulah pelaku. Bahkan warga kian geram kepada pelaku yang sempat membuang tembakan saat kepergok mencoba mencuri sebuah sepeda motor di parkiran sebuah minimarket. Sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T yang patah ditemukan di lokasi kejadian. Menurut salah satu warga, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor ini hendak mencuri sebuah sepeda motor di parkiran minimarket. Namun aksinya kepergok sejumlah pedagang di lokasi. Komplotan ini pun mencoba kabur dari kepungan warga dengan membuang tembakan sebanyak 3 kali. Namun satu di antaranya mengenai seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Sementara itu warga lainnya berhasil mengejar pelaku hingga tertangkap dan juga dikeroyok oleh massa. Tadinya dia beli bubur, terus dia teriak maling, Kadang terlalu kabur tanyanya ya mas ya, ini bini gua ya, sama tukang bubur, dikejar dia langsung malingnya, jatuh motornya, pas jatuh motornya tuh malingnya keluarin pistol 3 kali ke atas, pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur, akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya, baru sama massa dikejar, pelakunya saya ngeliatnya dia nembak ke atas saya 3 kali. Tapi ada suara ledak? Ada, saya ngedengar orang pas di samping saya banget itu. Ada berapa orang bu pelakunya bu? 2. Jadi yang bawa motor 1, yang ambil motornya 1. Itu kan belum sempat kerja. Teriakin tuh orang. Kalau korban dia katanya lagi lewat aja dia seorang. Korbannya 1. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora, sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, di mana 2 orang pelaku terekam CCTV saat melarikan 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga.
Dua orang tidak dikenal terekam CCTV mendatangi salah satu rumah warga yang terdapat sepeda motor terparkir di depan pagar rumah. Dari gerak-geriknya diduga dua orang tersebut merupakan pencuri kendaraan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025 sekitar pukul 2:40 di Kampung Pisangan RT 10 RW 4 Gang Al-Aziz samping Pengadilan Militer, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung. Dalam hitungan menit, salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor Beat Street bernomor polisi B5527 TUP, kemudian membawanya pergi bersama pelaku lain yang menunggu di atas motor yang mereka bawa. Lulu Nursaidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Satu unit sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur pada 23 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya dilaporkan hilang dari parkiran teras rumahnya di perumahan Borobudur, Bekasi Timur, Kamis 23 Oktober 2025. Kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria tak dikenal mengendarai sepeda motor korban keluar dari area perumahan. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan pengendara motor terjadi di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Diduga peristiwa itu terjadi akibat sopir yang salah menginjak pedal gas saat melakukan pengereman. Inilah rekaman CCTV yang merekam dua orang perempuan yang sedang duduk di atas motor ditabrak mobil penumpang berjenis city car di Gang Noan, Kampung Perigi, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 Oktober 2025. Tidak hanya menabrak dua orang perempuan itu, mobil juga menyeruduk pajangan dagangan milik warung di sekitar lokasi. Menurut keterangan warga, mobil tersebut dikemudikan oleh pengemudi pemula yang baru belajar menyetir. Diduga pengemudi tersebut salah menginjak pedal gas saat ingin melakukan pengereman, sehingga mobil bukannya berhenti malah tambah melaju kencang dan menabrak semuanya. Warga sekitar yang melihat kejadian memberikan pertolongan dan membantu mengevakuasi korban ke tempat aman. Kalecia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Diduga korsleting listrik toko bangunan yang berada di Kampung Munjul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dilalap si jago merah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Toko bangunan yang berada di Kampung Munjul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilalap si jago merah pada Kamis 23 Oktober 2025 malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, hingga banyaknya cat air, hingga thinner membuat api semakin membesar dan sulit dijinakan. Bahkan, api yang berasal dari dalam ruangan itu pun, petugas kesulitan membuka pintu utama toko material tersebut yang terbuat dari besi, sehingga petugas terpaksa menurunkan alat potong untuk membongkar pintu tersebut dan berhasil masuk untuk melakukan pemadaman di titik utama sumber api. Kalian sekitar jam 7 lewatan. Ini pabrik apa sih? Ini Aneka Murah. Aneka Murah. Tapi orangnya ada bang? Orangnya nggak ada kak, udah tutup tadi sekitar jam 5-an tutup. Akibat apa sih tahu nggak? Akibatnya percikan api kang dari listrik. Jadi memang untuk kebakaran material malam ini yang menjadi kesulitan karena memang atapnya yang bukan genteng, asbes. Tadi kita akan bisa tembus dari atas. Terus yang kedua pintunya semua rolling door yang buat dari baja susah ditembus juga tadi sampai peralatan kita kesulitan. Dan material yang terbakarnya ada cat, ada thinner, bahan-bahan yang memang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Ini berapa armada yang diterjunkan? Dari Kota Bogor kita ada 6, tambah teman-teman dari kabupaten ada 2, jadi totalnya ada 8. Alhamdulillah mulai dari kejadian jam 7 sejauh ini sudah terkendali, tinggal pendinginan. Sedikitnya, 8 unit mobil damkar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang melalap habis toko bangunan tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rangkaian kabel udara terbakar usai tertimpa pohon tumbang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2025 malam.
Pohon tumbang akibat hujan deras dan tiupan angin kencang yang melanda lokasi. Hujan dan angin kencang juga merobohkan pohon lainnya yang berdekatan. Rangkaian kabel udara yang membentang di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 23 Oktober 2025 malam terbakar. Kabel terbakar usai tertimpa pohon yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota. Api bahkan terlihat di beberapa titik rangkaian kabel hingga petugas damkar didatangkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Di lokasi yang tak jauh, 2 pohon lainnya jenis mahoni sebelumnya juga tumbang dan menimpa kabel. Meski ukurannya tidak terlalu besar, namun 1 pohon sempat menutup akses jalan dan 1 pohon lagi menutup akses trotoar. Ketiga pohon tersebut tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota sejak Rabu sore hingga malam. Yang saya tahu pohon tumbang Jalan Proklamasi ada 3 baru yang ketahuan, belum yang lain. Itu belum saya cek ya. Itu karena angin dan hujan. Tidak. Nah, ini dia memang ya, kalau hujan besar ini masih goyang karena bawahnya tanahnya dikit. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Proklamasi sempat mengalami kemacetan panjang kendaraan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.